Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiaf Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan anti korupsi dengan tema apa sebab biaya pendidikan di Indonesia tinggi dan berapakah seharusnya biaya pendidikan yang layak. Yang pertama, apa sih sebab biaya pendidikan di Indonesia itu tinggi? Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang dengan adanya suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan seseorang untuk diwariskan ke generasi selanjutnya dengan melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Dengan adanya pendidikan, maka membuat seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, mampu bertanggung jawab, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, sehingga dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami kelemahan. Mengapa sih pendidikan di Indonesia masih mengalami kelemahan? Karena adanya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pendanaan publik. Kurangnya pendanaan publik akibat anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Kurangnya dana publik menyebabkan sekolah dan perguruan tinggi mengandalkan sumber pendanaan dari pihak swasta atau biaya yang dibebankan kepada siswa. Jadi dari situ karena kurangnya pendanaan dari pemerintah atau yang diberikan pemerintah oleh negara kita, biaya tersebut dibebankan kepada mahasiswa, siswa. Yang kedua, infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai. Banyak sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi masalah infrastruktur yang buruk dan fasilitas yang terbatas. Untuk meningkatkan kualitas dan standar pendidikan, diperlukan investasi yang besar dalam membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, dan biaya ini seringkali diberikan kepada siswa. Karena itu, segala pendanaan infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai semuanya dibebankan kepada siswa, mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biaya operasional dan gaji tenaga pendidik. Biaya operasional dan gaji tenaga pendidik, termasuk gaji tenaga pendidik, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan biaya pendidikan menjadi mahal. Gaji yang cukup tinggi untuk guru yang berkualitas dan biaya operasional sekolah yang meliputi kebutuhan administrasi, peralatan dan fasilitas lainnya dapat mempengaruhi besarnya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa dan orang tua. Seharusnya biaya operasional dan gaji tenaga pendidik itu tidak harus dibebankan kepada pelajar atau siswa, karena gaji tenaga pendidik itu harusnya dibebankan kepada sekolah. Selanjutnya, kurang subsidi pendidikan. Meskipun ada program subsidi pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah, cangkupan dan jumlah subsidi tersebut masih terbatas. Banyak siswa dan keluarga yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi tersebut, sehingga mereka harus menanggung biaya pendidikan secara penuh. Tidak semua siswa atau mahasiswa mendapatkan subsidi pendidikan dari pemerintah, karena kurangnya fasilitas pemerintah kepada para pelajar. Selanjutnya, kualitas pendidikan yang bervariasi. Tingkat variasi dalam kualitas pendidikan di Indonesia juga dapat mempengaruhi tingkat biaya. Sekolah atau perguruan tinggi dengan reputasi yang baik dan fasilitas yang memadai seringkali menetapkan biaya yang lebih tinggi. Di sisi lain, institusi pendidikan dengan kualitas yang lebih rendah cenderung menetapkan biaya yang lebih rendah. Kualitas pendidikan yang bervariasi itu maksudnya sekolah-sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri. Sekolah swasta biaya pendidikannya semua dibebankan kepada siswa karena mereka mementingkan
kualitas pendidikan tersebut. Sedangkan negeri biaya pendidikan sekolah negeri itu dibebankan oleh pemerintah, dan semua mahasiswa atau siswa-siswa SD, SMP, SMA tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Sedangkan swasta, mereka harus mengeluarkan biaya dari awal mereka masuk hingga lulus, karena mereka tidak ditanggung oleh pemerintah, dan mereka ditanggung oleh perusahaan atau perseorangan yang memiliki lembaga tersebut. Selanjutnya, berapakah seharusnya biaya pendidikan di Indonesia? Biaya pendidikan merupakan segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk menyelenggarakan proses pendidikan, di mana pengeluaran tersebut ditanggung oleh siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan sekolah dasar atau sederajat sebesar 3,24 juta. Biaya itu melonjak hingga mencapai 14,47 juta untuk tingkat perguruan tinggi. Setiap biaya atau setiap tingkatan untuk mendapatkan pendidikan berbeda-beda, dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, dan tergantung sekolah mana yang dituju. Oke, selanjutnya. Kesimpulan dari presentasi saya, penting untuk diingat bahwa biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi beban finansial yang berat bagi banyak keluarga di Indonesia dan dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk bekerja sama dalam meningkatkan pendanaan publik untuk pendidikan serta mengembangkan kebijakan dan program yang dapat mengurangi beban finansial bagi siswa dan keluarga. Sekarang banyak di Indonesia yang mendapatkan beasiswa untuk mengurangi beban finansial bagi siswa dan keluarga. Tetapi terkadang program tersebut tidak jatuh ke tangan orang yang tepat, atau tidak semua orang yang kekurangan atau yang tidak mencukupi finansialnya untuk melanjutkan pendidikan dan tidak mendapatkan beasiswa, karena setiap program tersebut terkadang tidak jatuh ke tangan seorang yang berkekurangan seperti itu. Sekarang pun banyak yang orang tuanya cukup dan mampu untuk membiayai pendidikannya, tetapi mereka tetap mendapatkan beasiswa tersebut. Ataupun sekarang tidak memandang harta atau apapun, karena beasiswa itu ada yang memandang dari segi ke pengetahuan atau kepintaran dari siswa atau mahasiswa tersebut, lalu mendapatkan beasiswa atau bantuan finansial untuk diberikan subsidi atau mengurangi beban finansial siswa dan keluarga. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.